atas semuanya, Zulkarnain tidak pernah mundur. Walau nyawa dan darah taruhannya. Hari ini saya mati, besok kalian juga mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saya tidak akan pernah gentar untuk membela kebenaran, untuk membela perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang 1000, yang jawab cuma 15 orang. Gimana mau perang? HTI dan FPI yang sudah dibubarkan. Menurut saya, mereka tidak ada menyuarakan suara rakyat Indonesia. Mereka hanya menyuarakan golongan mereka, karena mereka sakit hati ormasnya dibubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, saya ingin membahas tentang aturan jadwal pemilu. Jadi mungkin ini agak mundur ke belakang, nggak apa-apa ya. Jadi pemilu 2024 itu dibuat atas hasil kesepakatan dari pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, penyelenggara itu siapa aja sih? Penyelenggara itu ada ada KPU, ada Bawaslu, dan DKPP. Jadi sekali lagi, semua jadwal pemilu, termasuk pemilu tahun 2024 ini, itu sekali lagi atas hasil perundingan dari pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu pada tanggal 24 Januari tahun 2022. Kenapa saya perlu menjelaskan hal ini? Ya, karena saya melihat ada satu postingan teman-teman, ini lucu banget ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke. Nah, ini ada komentarnya, kita baca satu-satu. Besok pagi muat pasir jam berapa? Yang nentuin tanggal itu DPR, yang bikin KPU, Bawaslu juga DPR, Pieto. Iya, betul. Mau komen, bateraiku tinggal 17%. Sabar bang, susah jelasin sama 01. Komen di bawahnya. Mereka termasuk 1 dari 8 keajaiban dunia, bang. Bang, boleh pinjem chargeran nggak? Mak, pinjem ini dong charger. Handphone saya udah ganjar. Nah, itu tadi teman-teman ya. Jadi memang agak-agak kadang gitu ya. Kalau memang saya nggak tahu sih ya. Memang mungkin ini beliau sengaja mempost seperti itu. Tapi apakah memang beliau ini kurang paham atau gimana? Ya itulah tadi ya. Saya juga nggak tahu lah ya. Cuman yang pasti sih kadang gitu ya. Kalau kita sudah tertanam dengan rasa kebencian sama seseorang, maka sulit ya untuk mencerna akal sehat. Oke teman-teman, mungkin kita agak rileks aja. Untuk video kali ini kita akan melihat pendukung dari Anies Baswedan yang kemarin sempat ikut demo pada tanggal 1 Maret. Di sini lucunya ada salah satu netizen yang mengungkapkan bahwa ini miris banget. Ketika pendukung Anies Baswedan itu sedang giat-giatnya ikut demo, membela, sampai berteriak-teriak, sampai menghina presiden, dan macam-macam lah. Termasuk yang nyiramin gambar Presiden Jokowi ya. Sekalipun itu hanya gambar, tapi ya anak kecil pun tahu kalau itu adalah gambar Presiden Jokowi. Dan saya jujur agak miris juga dan sedih gitu. Apalagi yang berbuat hal seperti itu adalah seorang ibu-ibu dengan gaya pakaiannya yang menurut saya sih kurang pantas. Ya, jadi ini agak sedih juga teman-teman. Bahkan netizen pun sekali lagi mengungkapkan, ini miris banget ketika pendukung Anies Baswedan sedang sibuk membelanya, ikut demo, sampai panas-panasan ya, sampai ada yang nginep di musola. Sedangkan Anies Baswedan tiap malam sibuk TikTokan. Oke teman-teman, daripada kita lama-lama, mending kita langsung aja saksikan videonya seperti apa. Jangan lupa untuk subscribe channel update untuk mendapatkan info-info terbaru tentang politik Indonesia, khususnya Pilpres 2024. Selamat menyaksikan. Kami dari Bandung, kita bawa pasukan 6 bis, itu satu koordinator. Koordinator yang lain ada 10 bis. Dan inilah, lihat, Bandung meledak di Jakarta untuk menuntut pemilu
curang ini semoga bisa didiskualifikasi untuk 02. Iki maksudnya piye to? Maksudmu piye to, Mbak? Mbak ngomong kok ya bulet ndak umum tak. Lah jabang bayi. Aku mencerna kok ya muter-muter meluan. Padahal mek ngrungokne ora langsung ning ngarepmu. Alah jabang bayi sik wangel men dicerna. Berangkat dari Bandung ke Jakarta. Bandungnya malah meledak di Jakarta. Gek piye to ceritane iki? Konsepe ngono kuwi lho ya piye? Alah jan angel anake Abah. Demo-demo ujunge minta diskualifikasi ya nomor 2. Lah suara 24% lho. Apa yang kelawan? Yang suara terbanyak. Konsepe iku piye? Konsepe iki lho. Iki ku putune sapa iki tak takon? Aja jabang be apa putune Mak Tarwiyah to iki? Iki lho. Ngomongnya jan bulet-bulet. Sing iso ngatas iki Pak Pur nek wis kaya ngene iki angel wong modelane kaya ngene iki ya. Angel iki putune sapa iki? Sik ngomongnya bulet. Takbir. Isane ya ngono. Takbir. Lah rumangsamu sing gur takbir iki awakmu tok. Mas Jabang bayi ya padha takbir. Tapi rang menggawa-nggawa tekan demo, ala jajan angel anake Abah iki. Lah wong abahmu kuwi lah ya, asik live TikTok. Anak-anake padha suwi Bu terjun ke lapangan di jalan-jalan teriak-teriak. Alah dalan jan angel ruwet dadi anake Abah. Kalau nggak bisa demo nggak diakui, kalau nggak bisa buat keributan nggak diakui. Alah dalah pilih penak anake Pak Jenderal, madem ayem, tenang di rumah, tidak suka buat keributan, mendukung keamanan negara. Alah jan angel anake Abah, angel Pak Pur iki tolong diatasi Pak Pur, angel iki lho angel. Alah jan angel. Apa gereja? Ini apa? Oh saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, bohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi di Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Saya akan kasih 2 juta rupiah buat orang yang bisa temuin saya sama bapak yang tadi. Gue bukan mau marah, gue bukan mau melaporkan dia, gue pengen ajak dia makan bareng di restoran mewah. Saya Ardiawan, saya etnis Cina, dan saya ibadah di gereja. Dan gue sangat prihatin masih ada orang-orang yang punya pikiran-pikiran yang rasial, kebencian terhadap satu kaum dan sebagainya. Di sisi lain gue juga percaya bahwa hal-hal kayak ginian tuh diberesin itu bukan dengan cara yang malah adu-adu nyinyir di medsos. Tapi gue mau coba selesaikan dengan cara yang lebih baik. Gue pengen ajak bapak ini buat bikin konten bareng dan makan di restoran mewah. Tapi masalahnya gue gak tahu bapak ini siapa, dia tinggal di mana gitu kan. Makanya gue pengen minta tolong ke kalian yang lihat video ini, tolong bantu share, siapa tahu ada yang kenal sama bapak ini. Gue tuh adalah orang yang masih percaya bahwa satu masalah, satu kebencian itu bisa larut, bisa selesai di meja makan. Makanya gue pengen ngajak bapak ini ke restoran yang mewah gitu. Setahu gue sih ini video udah lumayan lama ya, tapi gak apa-apa lah. Semoga gue bisa ketemu sama bapaknya ya. Katanya pengen punya presiden Pak Anies, tapi mana kalian? Kalian disogok sama sebelah dengan uang 200.000, tapi kalian sudah lupa. Hello, waktu di JIS kemarin, berapa ratus juta? Masya Allah, sampai aku menangis ketika mendengar orasinya Pak Anies Rashid Baswedan. Kami rindu Pak Anies. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak, turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah, karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintahkan, qatiluhum yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka, tapi lewat tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama, ya Rab, aku hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti. Saya siap. Saya catat semuanya. Zulkarnain tidak pernah mundur. Walau nyawa dan darah taruhannya,
hari ini saya mati, besok kalian juga mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Saya tidak akan pernah gentar untuk membela kebenaran, untuk membela perubahan. Kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan. Bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung, KPR. A few moments later. Kami dari P2SA, perempuan-perempuan Sobat Anis ceper. P2SA. Wes tak lama, percaya sampean sahabat Anis. Aku tak sahabat sejati ya. Iya Anis menang wisan, menangis. Ojo sampai angin tidak punya KTP, Anis tidak punya baki. Tolong gawe mak-mak sing arep dhewe nggawa baki ku lho. Iki lho aku kangen nggawa gelas. Balekno bakiku. Sak dikokop wong-wong iki minumane. Aduh. Berdemo takbir. Allahu Akbar. Seperti orang jualan jamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang datang 1000, yang jawab cuma 15 orang. Gimana mau perang? Hei, Bu, mau aksi atau mau kerupik? Ayo, mau aksi atau mau kerupik? Siap kompak, siap bersatu, siap turunkan Jokowi. Akbar! Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. KPU biadab. KPU biadab. Jangan pengecut kamu KPU. Di Musola Nurul Islam di daerah dekat. Buat Pak Anies Baswedan, saya yakin Anda pernah melihat piti ibu ini. Saya heran di mana letak hati nurani Anda. Pendukung Anda datang dari jauh, tidur di musola hanya untuk memperjuangkan Anda menjadi presiden. Tapi apa yang Anda buat? Anda sibuk live di TikTok tiap hari. Apa Anda tak pernah berpikir? Kasihan mereka. Anda pergi lihat tuh para pendukung Anda itu. Ya, terutama ibu ini nih. Saya pribadi miris lihatnya. Coba Anda lihat ibu ini. Ya, kasih tempat yang layak. Anda gak pernah berpikir, dia berkorban segalanya. Dicaci maki orang, dibenci orang, hanya untuk memperjuangkan Anda. Otak Anda letak di mana? Dan Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam, hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Kejam sekali sih ibu itu. Kalau seandainya foto suami ibu, kalau nggak foto bapak ibu, tempelin di tembok terus saya siram, ibu sakit hati nggak? Jangan seperti itu bu. Biar bagaimanapun Pak Jokowi itu masih presiden yang menjabat. Harus kita hargain. Ajaran siapa seperti itu bu? Jangan masuk ke dalam golongan orang-orang munafik bu. Sok-sokan membenci pemerintah, sok-sokan membenci Jokowi, tapi kebijakan pemerintah dinikmatin. Saya yakin dari ibu-ibu itu yang berdemo, pasti ada itu keluarganya, kalau enggak dirinya yang menikmati kebijakan pemerintah. Nggak mungkin anak-anaknya sekolah di sekolah swasta semua. Pasti ada yang sekolah di negeri itu. Kalau sekolah swasta kan harus bayar iuran per bulan. Kalau sekolah negeri kan nggak harus. Karena kebijakan pemerintah, ya kan? Nggak mungkin juga si ibu itu nggak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kalau memang mereka tidak mendapatkan bantuan, pasti ada saudaranya yang menikmati bantuan dari pemerintah. Iya kan? Sedangkan berangkat demo aja dari rumah ke tempat tujuan, itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. BBM, itu kan disubsidi sama pemerintah. Rumah ibu ada lampunya, listriknya, pasti ada yang disubsidi sama pemerintah. Iya kan? Ayolah bu, jangan masuk ke dalam golongan orang-orang munafik. Sok-sokan membenci pemerintah, tapi kebijakan pemerintah dinikmatin. Nah, kembalilah ke jalan yang benar.
Jangan mau kita terdoktrin oleh komunis bertopengkan agama. 1, 2, dan 3 udah aman-aman aja. Kalian-kalian aja yang riweuh. Iya kan? Iya, kalian yang riweuh. Jaga terus kesatuan. Jangan mau kita diadu domba. NKRI harga mati. Teman-teman, dari bentuk pakaian orang-orang yang berdemo semalam di depan gedung DPR RI, saya bisa tahu siapa mereka. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang dari bekas ormas HTI dan FPI yang sudah dibubarkan. Menurut saya, mereka tidak ada menyuarakan suara rakyat Indonesia. Mereka hanya menyuarakan golongan mereka. Karena mereka sakit hati ormasnya dibubarkan. Karena mereka nggak terima, pahamnya nggak diterima di Indonesia ini. Ditambah orang-orang yang mendukung Ganjar Pranowo, yang tidak terima dengan kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Semakin mereka banyak mengeluarkan kata-kata yang selalu dibungkus dengan dalil-dalil agama, semakin kita bisa paham dan mengerti bahwa mereka tidak ada memperjuangkan hak rakyat Indonesia. Perlu saya sampaikan, teman, apa yang pernah saya dengar dari guru ngaji saya. Dia berkata seperti ini: dalamnya jubahmu, tingginya sorbanmu, panjangnya jenggotmu tidak menentukan keimananmu lebih baik dari mereka yang berpakaian biasa-biasa saja. Banyaknya gelar akademisi disematkan di namamu, tingginya pendidikanmu tidak menentukan kau lebih mengerti keadaan kami rakyat yang biasa ini. Pandainya kau berbicara, pandainya kau mengolah kata, tidak menjamin kau lebih benar, kau lebih paham daripada kami yang tidak punya pendidikan apa-apa. Ingat teman-teman, negeri ini besar bukan karena paham ateis. Negeri ini bisa merdeka bukan karena mereka yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Negeri ini besar karena memang pejuang-pejuang kita memikirkan nasib anak cucunya ke depannya. Mereka keturunan Arab Yaman itu tidak punya andil apa-apa dalam memperjuangkan bangsa ini. Mereka yang mengaku-ngaku lebih paham tentang hukum dan bernegara belum tentu ada berbuat apa-apa untuk rakyat negeri ini. Mari belajar lebih bijak, teman-teman. Menurut saya, Islam paham mereka bukan Islam yang rahmatan lil alamin. Islam yang mereka bawa bukan Islam yang seperti difirmankan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran jelas mengatakan menghargai perbedaan dengan surat lakum dinukum waliyadin. Paham mereka hanya akan membuat perpecahan kita sesama umat bangsa. Mereka tidak bisa menghargai perbedaan. Mereka hanya mementingkan diri mereka dan kelompok mereka. Kita tidak butuh pemimpin orang-orang imigran. Negeri ini masih banyak putra-putra terbaiknya yang sanggup memimpin bangsa kita. Mari teman-teman, tetaplah waspada. Mari kita jaga kebersamaan kita dan keberagaman kita. Karena Indonesia ini besar dari perbedaan. Karena Indonesia ini besar dari keberagaman. Keberagaman dan perbedaan kita disatukan dalam Pancasila. Ya, itu yang wajib kita junjung tinggi. Kalau kita memang betul-betul merasa putra bangsa, kita betul-betul merasa memiliki bangsa ini, harusnya kita sudah bisa mengerti apa yang mereka kejar, apa yang mereka inginkan. Yang jelas mereka ingin Indonesia ini terpecah belah. Karena itu memang tujuan utama mereka.